Pernahkah kamu menonton film, baik itu film layar lebar yang dapat ditonton di bioskop, atau film series yang dapat ditonton di rumah? Tahukah kamu rahasia di balik suksesnya suatu adegan dalam suatu film? Akting pemainnya. Sounds like a deal. Dialog antar tokoh. It's been a long day Atau soundtrack yang without you, mendukung. my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Semuanya tidak salah, akan tetapi ada satu hal lagi yang juga ikut berkontribusi, yaitu shot size. Penasaran apa itu shot size? Mari simak penjelasan berikut ini. Ketika menonton suatu film, sebenarnya kita sedang menyaksikan rangkaian shot dalam sebuah scene dan rangkaian scene dalam sebuah sequence, dan seterusnya hingga kita melihat rangkaian cerita film secara utuh. Hey, thought you could leave without saying goodbye. I used to say I live my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. Because you did too. Misalnya, di suatu film, pertama-tama kamu akan melihat suatu area pemakaman yang luas, dan di bagian berikutnya, kamu dapat melihat secara detail ekspresi seseorang yang baru saja mendapati orang terdekatnya meninggal. Perhatikan cuplikan film The Amazing Spider-Man 2 berikut ini. Di sini, penonton terlebih dahulu diperlihatkan shot yang sangat luas di area pemakaman yang berisikan informasi bahwa kejadian sedang terjadi di pemakaman. Namun, shot ini belum menggambarkan dengan jelas siapa yang ada di area pemakaman tersebut. Selanjutnya, shot beralih lebih dekat ke subjek. Di sini, penonton memperoleh informasi bahwa Peter Parker bersama bibinya sedang bersedih di dekat makam Gwen. Perbedaan sudut pandang, jarak, dan subjek yang ada di dalam frame inilah yang mengatur jalan cerita visual di dalam pikiran penonton, dan inilah yang disebut dengan shot size. Shot size adalah salah satu aspek penting di dalam sinematografi dan merupakan ilmu dasar yang wajib dikuasai oleh setiap calon pembuat film. Shot size adalah besar kecilnya subjek di dalam sebuah frame. Dalam proses membangun cerita sebuah film, berbagai macam shot size digunakan untuk menyampaikan makna yang berbeda-beda. Berikut ini macam-macam shot size dan penggunaannya dalam sinematografi. Extreme wide shot. Pada shot ini, kamera berada sangat jauh dari subjek, sehingga subjek terlihat sangat kecil atau tidak terlihat sama sekali. Shot ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada penonton mengenai lingkungan di mana subjek berada dan apa yang sedang terjadi di lingkungan tersebut. Shot ini biasanya dapat dijadikan sebagai establishing shot. Contohnya pada film San Andreas yang menggunakan extreme wide shot untuk menyampaikan informasi kepada penonton mengenai kejadian gempa yang mengakibatkan tanah terbelah. Subjek di sini terlihat sangat kecil sekali.
wide shot sangat cocok digunakan untuk adegan yang melibatkan banyak subjek seperti jumlah pasukan perang yang sangat banyak. Contohnya pada film The Lord of the Rings: The Return of the King. Dengan extreme wide shot, pasukan skala besar dapat tergambarkan secara sempurna. Selain itu, shot ini juga bisa menyampaikan informasi mengenai subjek yang sedang terisolasi, kesepian tanpa ada bantuan dari subjek lain. Contohnya pada film The Revenant berikut ini. Wide shot. Wide shot merupakan shot yang memperlihatkan subjek dengan cukup jelas. Shot ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara subjek dengan kondisi di sekitarnya. Contohnya pada film The Lord of the Rings. Terlihat subjek yang duduk di atas perahu sedang memancing ikan di sungai. Atau pada film The Gift, ketika subjek sedang menunggu kedatangan bus sekolah. Full shot. Full shot merupakan shot size yang menampilkan subjek dari atas kepala hingga ke ujung kaki, namun masih menyisakan ruang pada frame di bagian atas dan bawah. Shot ini memiliki keseimbangan yang bagus antara subjek dengan lingkungannya. Shot ini digunakan untuk membuat penonton merasakan aksi pergerakan subjek dengan melihat gestur tubuh dari atas hingga bawah subjek yang sedang berinteraksi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, pada film Pirates of the Caribbean, That Shots, ketika Kapten Jack Sparrow yang ketakutan berlari dari kejaran sekelompok orang. Contoh lainnya, pada film John Wick Chapter 3, dengan full shot, pergerakan John Wick saat bertarung dengan dua musuhnya bisa disampaikan secara jelas ke penonton. Medium shot. Medium shot merupakan shot yang menampilkan setengah bagian subjek, mulai dari atas kepala hingga pinggang subjek. Shot ini biasanya digunakan untuk adegan berdialog yang kemudian dilanjutkan dengan close-up shot. Contohnya pada film Before We Go, di mana kedua subjek sedang berdialog dan dengan shot ini penonton dapat melihat ekspresi dan reaksi dari masing-masing subjek. What was over? My marriage. I had to be home before him. Oh. He doesn't know you're in New York. No, it's complicated. Got it. What is that supposed to mean? Well, it's not rocket science. You're not wearing a wedding ring. You got to get home before your husband does. He doesn't know you're in New York. Are you accusing me of having an affair? No, I'm calling it like I see it. It's not a problem. It's okay. People are human. They make mistakes. Okay, Einstein, if I was having an affair, why wouldn't I just call my boyfriend and have him bail me out? I don't know. Maybe he doesn't know you're married. Oh, God, wait. Close-up shot. Close-up shot merupakan shot yang menampilkan subjek dari bagian bahu hingga atas kepala. Shot ini sering digunakan di dalam film. Contohnya pada film The Hacksaw Ridge,
ketika Desmond Doss berada di persidangan dan mengungkapkan alasannya tidak ingin membawa senjata ketika perang. Dengan menggunakan shot ini, ekspresi kesedihan Desmond Doss tergambar dan tersampaikan dengan jelas ke penonton. Sitting at home safe. I need to serve. I got the energy and the passion to serve as a medic. Right in the middle with the other guys, no less danger, just while everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. With the world so set on tearing itself apart, it doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Deering, I'm sorry. Is that truly the way it works, sir? You fight for your country, you lose so much that was dear to you, and then you're done with it? The uniform's forgotten, you have no voice. Itulah macam-macam shot size dan penggunaannya dalam sinematografi yang harus kamu ketahui agar dapat menghasilkan suatu film yang berkualitas dan dapat lebih mudah dipahami oleh penonton. Terima kasih telah menonton video ini dan selamat belajar!